Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Trihandoko dari proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung Section 4. Judul kultum yang akan saya bawakan pada kesempatan ini adalah manajemen hati dalam menunjang kesehatan jasmani dan rohani di masa pandemi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nikmatnya sampai dengan detik ini kita masih diberikan kesehatan, kelancaran bernafas, dan juga rezeki yang paling besar yaitu umur. Karena dengannya kita masih bisa mencari pahala untuk bekal kita di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah patuh dan taat pada ajarannya hingga akhir zaman. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah, tidak terasa 1 tahun lebih kita berjuang melawan corona. Banyak sekali sektor yang tumbang karena pandemi ini, sampai jutaan korbannya. Bahkan sampai merubah perilaku kehidupan kita sehari-hari yang tadinya biasa saja terhadap prosedur kesehatan, sekarang sampai aware sekali kemana-mana memakai masker, menjaga tubuh agar tetap sehat, olahraga, memakan multivitamin, menjaga jarak, mencuci tangan setelah melakukan segala hal. Tetapi itu adalah ikhtiar yang kita lakukan agar bisa survive selama pandemi ini. Lalu, apakah cukup dengan treatment fisik saja? Bagaimana dengan hati? Biar saya beri satu hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim, yang isinya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Bila itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Bila itu rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kalbi, hati. Kenapa begitu penting? Karena kalbi, karena hati adalah pusat dari semua pengendali emosional yang ada di dalam tubuh kita. Pengendali emosi dan juga berpengaruh terhadap pola pikir kita. Maka itu sangat penting sekali. Saya beri contoh kasus, kenapa itu begitu penting ya. Contoh kita nih, kita dari pagi sudah siap-siap untuk bekerja. Kita sudah siapkan rundown ABCD pekerjaan kita, apa goal apa saja yang akan kita kejar sampai dengan selesai pekerjaan hari ini. Kita sudah semangat, sudah yakin, mood kita sudah bagus, keluar pintu, berdoa, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan penuh semangat. Di perjalanan ternyata HP kita kecopetan nih, pas kita lagi main HP. Larilah pencopetnya, gitu kan. Bagaimana sakitnya kita, gitu kan. Mau ngejar nggak sampai, gitu kan. Sampai dengan tempat kerja, udah tidak ada lagi itu mood positif. Good mood tuh udah nggak ada lagi, gitu kan. Rusak semua rundown, semua rencana yang sudah kita susun. Yang ada tinggal kesedihan, meratapin, terus sedih dengan apa yang terjadi sama kita, menyesal kenapa saya tadi main HP, tahu bakal kecopetan kenapa saya nggak bakal main HP, gitu kan, umpamanya gitu kan. Kalau sudah seperti itu, emosi sudah labil gitu kan, apa iya kita masih bisa semangat untuk kerja? Apa iya kita masih punya semangat untuk makan? Kalau sudah sedih, mungkin makanan enak pun menjadi tidak enak, gitu kan. Lalu bagaimana agar hidup kita tetap produktif, padahal kejadian-kejadian musibah seperti itu selalu saja terjadi, kapan saja, di mana saja. Saya beri tips untuk rekan-rekan sekalian. Ada 2 tips. Tips yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tubuh yang begitu sempurna kepada kita, yang total semuanya adalah di dalam kendali kita. Bukan kendali orang lain, karena kita bukan robot kan. Maka seperti berangan-angan andaikan HP kita yang hilang bisa kembali, terus menyesali apa yang sudah terjadi. Apakah itu dalam kendali kita? Itu di luar kendali kita. Mau kita bengong seperti apa juga, barang yang hilang tidak akan kembali. Maka lepaskan. Lepaskan semua masalah yang di luar kendali kita, yang tidak bisa kita solve.
yang tidak bisa kita selesaikan. Kita fokus dengan apa yang bisa kendalikan, yaitu apa? Mindset kita, pola pikir kita, agar kita tidak sedih berlarut-larut. Kita ganti mindset kita pikirkan, apa jangan-jangan saya kurang sedekah ya? Sampai-sampai rezeki yang Allah titipkan saya diambil kembali sama Allah, gitu kan? Bila kita berpikir seperti itu, oke, kalau begitu setelah ini saya akan lebih banyak sedekah lah. Sekalian membersihkan, tahu-tahu mungkin saja harta saya ada yang subhat. Sekalian membersihkan harta. Atau mungkin bisa juga berpikir seperti ini, ini yang saya tunggu-tunggu, saya tuh pengen banget gitu kan membeli HP baru, tetapi kalau saya beli HP baru, HP yang lama mubazir dong, tidak terpakai. Ini momen yang pas, saya punya alasan untuk beli HP baru. Sehingga kita kalau mengambil sisi positif dari semua masalah yang ada, insya Allah, maka sekali lagi saya tekankan, selalu fokuslah dengan apa yang bisa kita kendalikan, dan lepaskan apa yang tidak bisa kendalikan dalam hidup ini. Lalu tips yang kedua, yaitu selalu sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu sandarkan. Seperti yang Allah terangkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah, maka hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kalau kita punya Allah, kita tidak butuh yang lain saat menghadapi masalah, kita tenang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kultum ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.